Sebenarnya kalau dari apa yang disampaikan oleh Pak Hidayatullah tadi, saya sih hitung-hitungan ekonominya dapat gitu ya, artinya angka-angkanya jelas. Tapi memang kadang-kadang di dalam prakteknya ini yang sering ada penyamun di situ gitu. Ini yang mungkin perlu diwaspadai oleh wali kota nantinya. Baik, diperjelas Bu Cici, penyamun yang Ibu maksud apa? Iya, jadi istilahnya kalau ada istilahnya itu gini. Anggaran pertama dikasih contoh misalnya makan siang gratis ya. Baik. Anggarannya 20.000. Sampai di level tertentu nanti jadi 15.000, level tertentunya tadi lagi jadi akhirnya nanti tinggal 2.500. Artinya kalau yang itu tidak diawasi berarti target tadi mungkin tidak akan tercapai. Tapi kalau hitungan angka ekonominya dapat. Artinya kita bukan cat langit istilahnya ya. Cat langit itu artinya memimpikan untuk memberdaya tapi yang terjadi memperdaya jadinya. Nah kalau memperdaya itu ya pasti nggak dapat ya. Sebetulnya sama seperti yang kita bicarakan beberapa minggu yang lalu, ada nggak sih permasalahan di kota Medan kita yang tercinta ini nggak ada solusinya? Nggak ada, semua ada solusinya. Yang penting komitmen konsisten. Tidak berpikir bahwa yang namanya membangun kota Medan harus bentuknya infrastruktur terus. Yang itu akhirnya dikomplain oleh banyak orang. Saya setuju dengan apa yang disampaikan Pak Hidayatullah tadi, bagaimana kita ngecek dulu nih, apa sebenarnya yang menjadi permasalahan. Kalau beliau tadi sampaikan bahwa fokusnya adalah masyarakat miskin, saya juga mau menyampaikan juga nih Pak, selain miskin, kita juga harus menambahkan apa? Pendidikan. Karena kalau dia dikasih miskin tapi hanya dikasih sifatnya tadi konsumtif, misalnya bantuan, tapi tidak membuat mereka berpikir kreatif, tidak memberikan pendidikan yang meningkatkan taraf berpikirnya, maka yakinlah uang itu akan jadi kayak nyiram air di pasir. Airnya habis, pasirnya kering. Ya. Itu. Tapi Pak Ustadz, seperti yang disampaikan oleh Ibu Cici tadi, ada penyamun. Ustadz yakin ketika Ustadz nanti terpilih menjadi wali kota, bisa mengatasi penyamun ini? Iya, makanya kami berkomitmen untuk mengikuti kontestasi pilkada ini dimulai dengan cara-cara yang baik, cara-cara yang benar, cara-cara yang jujur, sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Sekarang budaya pragmatisme itu sudah membudaya. Paling mudah ya pakai pendekatan money politik misalnya. Dan itu menyebabkan ketika kita hadir di puncak kepemimpinan, kita punya beban. Yang tadi beban itu akan mengkondisikan kita, suka atau tidak suka menjadi penyamun itu. Makanya komitmen kita berjalan sesuai dengan aturan perundang-undangan dan berkoalisi dengan masyarakat. Kita ingin sampai ke sana didukung oleh masyarakat, sehingga yang paling berhak nanti untuk mendapatkan manfaat itu adalah masyarakat. Bukan didukung oleh para pemodal, lalu mereka yang paling berhak nanti untuk memanfaatkan itu semua. Makanya kita dengan komitmen itu, harapannya dan tentu mohon doanya, kita bisa istiqomah, tidak sampai jadi penyamun. Nauzubillahi min dzalik. Baik, mungkin penyamun ini harapan dari masyarakat juga untuk dihilangkan Ustadz. Karena banyak yang menjadi korban saat ini. Ketika mendapat bantuan, banyak potongan-potongan. Nah, artinya ketika Ustadz ini menjadi wali kota, ketika menemukan adanya jajaran yang melakukan pemotongan, ada pihak-pihak yang melakukan penyunatan anggaran, apa yang akan Ustadz lakukan? Dimulai dari keteladanan. Makanya komitmen utamanya untuk yang itu tadi, ketika sudah takdirnya duduk di sana, yang perlu itu bagaimana membangun birokrasi yang bersih, jujur. Apa wujudnya? Tidak ada jual beli jabatan. Karena jual beli jabatan itu dia bayar, maka semua proyek yang melalui dia akan dia potong untuk membalikkan uang yang sudah dia bayar. Kan itu dimulai dari pimpinan tertinggi, wali kota. Kalau dia jual beli itu, pastilah nanti kerja-kerja birokrasinya, kerja-kerja yang tadi menjadi sarang penyamun gitu. Dikondisikan seperti itu. Tapi kalau kita membangun birokrasi
dengan pendekatan mungkin tidak bisa 100% ya merit system karena tidak bisa seperti membalikkan tangan. Siapa yang punya kemampuan layaklah dia untuk jadi pemimpin. Ada eselon 2, eselon 3 dan seterusnya ke bawah. Tidak pendekatan setor tadi yang itu akan menyebabkan mereka tidak punya pilihan lain untuk mengembalikan modal itu dalam bahasa Ibu Cici tadi menjadi penyamun. Kira-kira begitu. Baik Ustadz,